Halo sahabat UMN, dengan Flavia di sini. Nah, sahabat UMN, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan berbagai informasi mengenai program magister yang ada di UMN. Nah, hari ini aku juga mengundang tamu spesial kita nih untuk memberikan informasi mengenai program magister yang ada di UMN, sekaligus menjawab pertanyaan sahabat UMN semua nih tentang program magister atau S2 yang ada di UMN. Nah, pastikan teman-teman pantengin video ini sampai selesai ya. Dan buat kalian yang lagi mikir-mikir mungkin mau lanjut kuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan kalian pengen tertarik nih untuk melanjutkan ke program magister, boleh banget nih. Episode kali ini pas banget buat kalian. Karena aku akan mengundang ahlinya tentang magister UMN. Langsung saja, ini dia bintang tamu kita, Mbak Sorta. Hai Flavia. Hai Mbak. Hai sahabat UMN semuanya. Oke. Halo Mbak Sorta, apa kabarnya nih Mbak Sorta nih? Baik, puji Tuhan baik. Oke, Flavia. mungkin sebagai pembukaan nih, mungkin Mbak Sorta boleh dong memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Flavia. Halo sahabat UMN semuanya, perkenalkan nama saya Sorta Yosefina Putri Rumapea. Saya di sini sebagai Postgraduate Education Consultant. Jadi memang khusus yang menangani perihal pascasarjana baik magister maupun pendidikan profesi, seperti itu. Oke, baik. Berarti Mbak Sorta memang spesialisnya magister UMN nih teman-teman ya. Oke, nah Mbak Sorta mungkin kita akan bincang-bincang nih mengenai Boleh, semuanya tentang magister gitu ya, biar sahabat UMN di sini juga paham gitu ya. Boleh. Oke, nah pertama-tama nih Mbak Sorta, aku mau tanya, program magister di UMN tuh ada apa aja sih Mbak? Oke. Magister di UMN ini saat ini tersedia 2 jurusan atau program studi. Yang pertama adalah Magister Manajemen Teknologi dan yang kedua adalah Magister Ilmu Komunikasi. Jadi memang kedua jurusan ini memiliki bidang ilmu yang berbeda-beda, pastinya seperti itu. Oke, berarti ada 2 program studi, ada Magister Manajemen Teknologi, Iya, betul. dan juga Magister Ilmu Komunikasi Iya, ya Mbak ya. Oke, boleh dijelasin nggak Mbak perbedaan antara kedua jurusannya apa? Oke, jadi kalau untuk perbedaan kedua jurusan itu untuk MMT, Magister Manajemen Teknologi ini memang terdengarnya kalau secara orang awam ya mungkin berpikirnya oh belajarnya teknologi ya atau belajarnya mungkin tentang IT kali ya gitu. Sebenarnya ini bisa dikatakan bukan sama sekali gitu ya, tapi karena ada teknologinya ini, intinya adalah di Magister Manajemen Teknologi ini kita memang arahnya atau core science-nya lebih ke manajemen. Jadi ke arah bisnis gitu ya. Tapi tetap ada istilahnya teknologi flavornya. Jadi tetap ada bagaimana pemanfaatan sebuah teknologi itu di dalam manajemen atau di dalam bisnis gitu. Jadi bukan kita belajar programming atau IT, itu 2 hal yang berbeda sih sebenarnya gitu. Nah, kalau di Magister Ilmu Komunikasi sendiri ini sebenarnya lebih ke arah disiplin ilmu yang berbeda. Jadi memang di Magister Ilmu Komunikasi kita menawarkan ada 2 konsentrasi gitu ya. Jadi seperti digital marketing communication yang memang saat ini lagi banyak diminati juga, dan juga ada digital corporate communication. Nah mungkin beda lagi ya antara digital marketing communication itu lebih ke arahnya pemasaran, tapi kalau misalkan digital corporate communication lebih ke arahnya bagaimana kita bisa menjaga reputasi sebuah perusahaan gitu secara garis besarnya ya. Secara garis besarnya itu. Oke. Berarti memang ada MMT itu atau Magister Manajemen Teknologi lebih kepada manajemennya gitu. Betul, ya Mbak, karena gelarnya nanti Magister Manajemen gitu. MM ya gelarnya ya. Oke, berarti kalau di MIKOM, di MIK itu ada 2 konsentrasi lagi ya Mbak ya? Ada, jadi memang nanti mahasiswa S2 wajib pilih. Oh, wajib pilih. Jadi nanti misalkan ada para sahabat UMN yang memang ingin daftar di Magister Ilmu Komunikasi, mereka akan diminta untuk memilih salah satu konsentrasi tersebut. Tapi nanti itu di semester 2. Di semester 2. Iya, jadi tidak dari awal ya. Karena nanti di semester 1 mereka masih akan belajar keduanya. Ada mata kuliah yang namanya Digital Marketing Communication dan Digital Corporate Communication. Nah, nanti di semester 2-nya ketika mereka memilih salah satu konsentrasi, itu ada 3 mata kuliah yang berbeda.
antara digital marketing dan digital corporate seperti itu. Oke, berarti nanti setelah di semester 2 difokusin ya Mbak Betul, ya? difokusin lagi. Oke, oke. Nah kalau misalkan untuk sistem perkuliahannya itu gimana tuh Mbak? Nah kalau sistem perkuliahannya sendiri sebenarnya pada dasarnya S2 kami itu bersifat offline ya atau onsite ya. Jadi mahasiswa itu diwajibkan untuk datang ke kampus. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga menyediakan hybrid. Hybrid ini memang dikhususkan untuk mahasiswa yang memang berdomisilinya di luar kota. Jadi misalnya memang ada sahabat UMN yang daftar nanti misalnya ke magister UMN itu walaupun dari luar kota mereka tetap bisa kuliah secara online via Zoom gitu. Tetapi memang tesis dan wisuda ini wajib mereka harus hadir gitu ya, harus onsite ke sini. Oke, baik. Berarti ada yang online dan juga ada yang offline. Hybrid ya. Oke, hybrid ya berarti betul. ya. Oke. Nah, kalau yang offline, lokasinya di mana sih, Mbak? Iya. Jadi kalau yang offline ini magister sendiri kita menawarkan ada 2 lokasi pilihan. Jadi ini memang baru dijalani tahun ini, per tahun ajaran Agustus ini, kami membuka kelas yang pertama pastinya kita ada di kampus UMN di Gading Serpong di gedung D di lantai 10. Kemudian yang satu lagi adalah di Menara Kompas di Palmerah, itu di lantai 9. Nah, jadi mahasiswa nanti bisa pilih mereka mau lokasinya mana yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka atau tempat kerja mereka. Mau di Gading Serpong atau mau di Palmerah silakan di Menara Kompas. Oke, tapi keduanya itu nggak ada bedanya ya Mbak ya? Jadi dua-duanya memang perkuliahannya sama, sistemnya juga sama. Kalau untuk sistemnya semua sama, mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama. Karena di Menara Kompas sendiri kita juga menyediakan fasilitas ada perpustakaan, ada walaupun tidak sebesar di UMN ya, tapi tetap bisa mencakupi kebutuhan mahasiswa ketika mereka ingin mengakses informasi untuk tugas ya, untuk jurnal internasional dan sebagainya bisa tetap gitu. Nah, selain itu juga tetap pasti mereka akan mendapatkan benefit yang sama untuk mahasiswa S2 baik yang ikut kuliahnya di UMN maupun di Menara Kompas, mereka akan mendapatkan makan malam. Itu yang sebenarnya menjadi salah satu ya bisa dikatakan benefit ya karena dengan biaya studi yang dikeluarkan itu mereka sudah include konsumsi. Jadi misalnya kelasnya malam ya mereka dapat makan malam. Ada yang kelasnya di hari Sabtu mereka dapat makan siang gitu. Oke, wah keren banget ya sahabat UMN ya, kita kuliah tapi dapat konsumsi juga, jadi benar-benar dipertimbangkan nih ya untuk kesejahteraan kita gitu ya sahabat UMN ya. Oke, nah Mbak Sorta ada gak sih tips atau saran nih untuk calon mahasiswa yang mungkin masih mempertimbangkan mau mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan ke program magister gitu? Oke, tips atau saran kalau mereka mau melanjutkan ya, sebenarnya gini, buat para sahabat UMN memang untuk kuliah S2 ini memang bisa dikatakan berbeda dengan S1 ya. Jadi karena S2 ini pada dasarnya adalah lebih ke kebutuhan dari para mahasiswa. Karena mayoritas mahasiswa di S2 itu mereka sudah pada kerja. Ya 80-90% mereka adalah para profesional gitu ya. Fresh graduate ada tapi tidak banyak gitu. Jadi memang kami kalau dari saya pribadi saya juga tetap mengharapkan agar para mahasiswa yang memang ingin melanjutkan S2 ini benar-benar harus komitmen dari awal. Ketika mereka ingin memutuskan untuk melanjutkan studi lagi S2, komit dari awal untuk apa? Untuk bisa selesai tepat waktu. Karena memang ini banyak terjadi di mana saja gitu ya. Kadang-kadang bagaimana kita bisa mengatur manajemen waktu kita. Kita bisa kuliah, tetap kerja kerja tapi sambil kuliah juga. Nah, memang ini bukan hal yang mudah. Apalagi bagi para mahasiswa yang sudah bekerja, kuliah, dan dia juga sudah berkeluarga. Nah itu memang mesti dipertimbangkan dengan sangat baik. Tetapi realitanya beberapa mahasiswa UMN yang saat ini mahasiswa magister UMN yang saat ini sudah berjalan, mereka semua 80% bisa lulus dengan tepat waktu dengan berbagai kesibukan masing-masing ya. Tetap dari para dosen juga akan memberikan arahan untuk mereka bisa bimbingan untuk bisa selesai tepat waktu gitu. Nah, selain itu mungkin karena program yang ditawarkan UMN sendiri ini memang adalah program yang cukup up to date juga dengan perkembangan sekarang ya, khususnya untuk yang
Magister Manajemen Teknologi, kita juga menawarkan ada spesialisasi atau sertifikasi gitu ya. Jadi ada tentang AI and Machine Learning for Business Leader, ada International Marketing, ada Data Analytics. Nah itu mahasiswa juga dihadapkan dengan pilihan untuk mata kuliah seperti itu gitu ya, di manajemen teknologi. Jadi memang yang sekarang lagi up to date akan dipelajari juga. Sama halnya juga dengan Magister Ilmu Komunikasi. Dan pastinya karena prodi kita masing-masing sudah akreditasi unggul ya dua-duanya ya. Jadi ini juga salah satu menjadi kelebihan di Magister UMN seperti itu. Oke Mbak, tadi Mbak Sota sempat mention nih soal sambil kerja ya, berarti kebanyakan profesional ya. Nah itu tuh jadwal kuliahnya gimana Mbak, sama durasi studinya mungkin? Oke, untuk jadwal kuliahnya sendiri MMT dan MIK berbeda. MMT dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6:30 sampai jam 9 malam. Nah kalau yang MIK atau Magister Ilmu Komunikasi kuliahnya Selasa, Rabu, Kamis jam 6:30 sampai jam 9 malam. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 4:30. Jadi ada 4 hari dalam satu minggu gitu ya. Jadi memang berbeda ya. Kita nggak ada kelas khusus weekend karena memang durasi studi kita juga untuk Magister Ilmu Komunikasi ini hanya 1,5 tahun. Jadi 3 semester. Nah kalau untuk Magister Manajemen Teknologi durasi studinya 4 semester atau 2 tahun. Gitu. Oke, durasi studinya memang berbeda dikit-dikit karena memang jadwal kuliahnya juga berbeda. Jadwal gitu kuliahnya ya, berbeda. ya? Tapi pasti kalau weekdays semua after office hour, jadi nggak perlu khawatir mengganggu jam kerja. Karena tadi juga di jam 6:30 sampai dengan jam 9 malam. Iya seperti betul. itu. Oke, baik nih Mbak Sorta. Berarti kalau untuk di Magister UMN berarti ada beasiswanya nggak nih Mbak? Oke, ya memang biasanya ini menjadi salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan sama calon mahasiswa. Jadi kalau terkait beasiswa ini memang bisa dikatakan berbeda ya dengan S1 ya. Mungkin kalau S1 cukup banyak gitu ya. Tapi kalau di S2 berbeda. Tapi kami tetap memberikan potongan untuk sahabat UMN yang misalkan memang tertarik join untuk di Magister UMN. Kita tetap memberikan potongan sampai 30% dari total biaya studi. Jadi uang biaya studi di UMN, Magister UMN ini tidak ada uang pangkal ya. Jadi hanya bayar uang SKS-nya saja. Jadi ada sekitar 70-an juta. Nah itu harga normalnya, tapi tetap bisa dapat kesempatan potongan sampai 30%. Nanti dilihat dari hasil tesnya, hasil tes masuk ya. Jadi memang ada beberapa rangkaian tes nanti. Oke, berarti dilihat dari rangkaian tesnya, hasilnya nanti bisa beasiswa up to 30% gitu ya Mbak ya? Iya betul, itu untuk siapa saja sahabat UMN dari Sabang sampai Merauke yang mau join ya. Tapi ada spesialnya juga. Kalau misalnya untuk karyawan Kompas Gramedia, karena UMN sendiri sebenarnya adalah memang bagian dari Kompas Gramedia, kami tetap memberikan spesial, ada potongan juga buat karyawan Kompas Gramedia dari 40 sampai 50%. 40 sampai 50. Oke, baik. Nah, beasiswa itu uang pangkal itu uang studi biaya studi ya. Uang studinya itu sudah include uang semester, berarti itu metode pembayaran nanti bisa dicicil atau gimana tuh, Mbak? Iya, kalau untuk metode pembayarannya normalnya sih sebenarnya per semester ya. Jadi sesuai dengan durasi studinya 3 atau 4 semester per semester, tapi jika ada pengajuan untuk dicicil 0% itu nanti bisa diajukan sih. Jadi tapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dulu ya. Ya salah satunya adalah calon mahasiswa tersebut wajib ikut tes dulu gitu. Ikut tes. Jadi nanti bisa diajukan setelah dia tes, diterima atau tidak nanti kita lihat dari situ. Oke, baik. Nah, kalau untuk syarat masuknya, syarat pendaftarannya untuk Magister UMN apa nih Mbak? Iya, syarat pendaftaran di Magister UMN tidak sulit, jadi semuanya bersifat online pastinya karena memang kami tahu mahasiswa magister ini adalah para pekerja atau profesional, jadi pendaftaran dan rangkaian tes semua bersifat online. Daftarnya melalui website kami di pmb.umn.ac.id. Mungkin nanti boleh di ini ya. Boleh ditaruh di sini. Kemudian biaya pendaftarannya sebesar 100.000. Setelah itu nanti mahasiswa bisa ikut tesnya, rangkaian tesnya. Rangkaian tesnya ada berupa tes potensi akademik, ada analisa studi kasus, ini khusus MMT,
dan juga interview dengan tim penerimaan mahasiswa program studi. Oke, berarti rangkaiannya cuman mendaftar via pmb.umn.ac.id, kemudian mengisi formnya, mengumpulkan dokumen-dokumen Iya juga. betul. Dokumennya apa aja tuh? Iya, dokumennya ini memang harus dilengkapi sambil berjalan, sambil paralel ya, daftar sambil paralel juga melengkapi. Seperti transkrip nilai S1, ijazah S1 wajib ya. Tapi bagi sahabat UMN yang yang lulusan dari luar negeri ini wajib disetarakan dulu ijazahnya gitu. Kemudian sertifikat TOEFL atau TOEIC atau lembaga bahasa Inggris lainnya silahkan, itu juga wajib dilampirkan, dan surat rekomendasi ini juga wajib sebagai salah satu lampiran yang harus dikumpulkan juga nantinya. Jadi bila mahasiswanya tersebut sudah bekerja, dia wajib mengisi surat rekomendasinya dari atasannya. Tapi kalau fresh graduate bisa diisi oleh dosen pembimbingnya. Oke, baik. Kalau untuk TOEIC atau TOEFL-nya ada syaratnya nggak, Mbak? Minimal skornya ada. Jadi kalau untuk TOEFL sendiri minimal skornya 475. Kalau untuk TOEIC minimal skornya 500. Nggak sulit sih sebenarnya. Nggak sulit ya. Oke, baik. Berarti tadi setelah mengupload dokumen, mengikuti rangkaian tes, dan juga nanti dijadwalkan interview ya, Mbak ya? Betul, ada interviewnya nanti dengan pihak program studi. Oke, dengan pihak prodi. Oke, baik. Nah, sahabat UMN, lengkap banget ya informasinya yang udah disampaikan sama Mbak Sorta nih. Udah lengkap banget, dan kalau misalkan sahabat UMN masih mau bertanya-tanya, mungkin itu bisa menghubungi kemana nih, Mbak? Boleh, nanti langsung menghubungi ke nomor WhatsApp saya. Nanti mungkin boleh dicantumkan di sini saja ya. Silakan saja nanti dicantumkan. Silakan, saya pasti akan balas semua pertanyaan terkait Magister UMN. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sorta. Sama-sama Flavia, terima kasih waktunya dan juga penjelasannya yang sangat detail ya soal Magister sama-sama, UMN. thank you banget. Oke, baik. Nah, sahabat UMN, itu tadi penjelasan dari Mbak Sorta tentang program Magister di UMN yang ada 2 program studi, ada program Magister Manajemen Teknologi dan juga program Magister Ilmu Komunikasi. Nah, semoga dari bincang-bincang hari ini bisa membantu sahabat UMN menentukan ya, nantinya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tingginya itu bisa dipertimbangkan juga di Magister UMN nih sahabat UMN. Nah, jika punya pertanyaan lebih lanjut dan ingin tahu lebih banyak tentang Magister UMN, boleh langsung dicek di Instagram kita di @magister.umn. Jangan lupa di follow juga ya sahabat UMN. Oke, mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya sahabat UMN. Terima kasih. Terima kasih.